pendidikan yang insya Allah tetap sehat. Amin. Dalam perjalanan yang cukup panjang. Ya, alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang luar biasa yang menjadi motivasi dan motivator kami untuk menyelesaikan kuliah di yang dulunya dengan tagline Universitas Neraka Jahanam, tapi ternyata sekarang sudah luar biasa. Ya, mungkin kesempatan ini silahkan mahasiswa yang mau bertanya kepada beliau, waktu dan kesempatan kami persilakan. Mungkin dari saya sebentar kali ya. Oh iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Dr. Hartini yang saya hormati, Dr. Hari yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai semua. Kebetulan saya saat ini menjadi prodi program doktor pendidikan karena S2-nya sudah kembali ke fakultas. Gitu ya. Pada saat yang sama saya juga sekjen Asosiasi Prodi Manajemen Pendidikan Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, sedikit saja mungkin untuk UNJ sekarang, alhamdulillah kalau dulu Dr. Hari, Dr. Hartini menyelesaikan studinya, kalau beliau sih cepat ya, mungkin teman yang lain banyak yang lambat. Sekarang untuk S3 itu 3 kali wisuda berturut-turut, juara. Juara ya. Urutan pertamanya itu yang terbaik adalah dari S3 MP. Dan itu ini kan cum laude-nya dari kita, tiga-tiganya. Kemudian juga mereka menyelesaikan dalam waktu paling cepat. Jadi kalau Dr. Hari dulu kan masih sempat maku dinding saya untuk mengisi waktu ya. Kejar dinding saya. Kalau pas beliau mau ujian, saya jadi prodi dulu ya. Nah sekarang itu kemarin ada Dr. Santi itu dokter spesialis mata. Tapi S3-nya MP, itu 2 tahun 10 bulan. Kemudian Dr. Rihlah Nur Aulia, sekarang Kepala Gugus Pendidikan Mutu Pasca. Itu pun karena diambil karena lulusnya 2 tahun 10 bulan juga. Nah terakhir kemarin sekarang Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud Ristek Dikti, Dr. Nahdiana, itu 2 tahun 10 bulan. Nah beliau sebelumnya adalah Kepala Dinas Prevensi DKI Jakarta. Jadi sekarang kita sudah bisa menyelesaikan di bawah 3 tahun. Yang dulu mungkin Dr. Hartini sama Dr. Hari bisa menjadi testimoni ya, itu yang saya sampaikan. S3. Nah, tapi teman-teman sekalian, untuk S2 saya kira sangat strategik ya MP ini karena kebutuhan akan tenaga profesional di bidang tenaga pendidikan ke depan itu semakin banyak, dan hari ini bukan hanya di Kemendikbud tapi juga di bawah Kemenak gitu ya. Bahkan kemarin saya coba telusuri yang paling banyak itu di bawah Kemenak karena MPI ya, Manajemen Pendidikan Islam. Kalau di Hamdan Wadi MP ya dari Kemendikbud ya, dari Kemendikbud. Nah jadi barangkali silakan Anda terus berusaha untuk meningkatkan kualitas akademik, kemudian membangun jejaring sesama MP. Ada 2 organisasinya, ada APMAPI, Asosiasi Prodi Manajemen Pendidikan Indonesia. Kebetulan ketuanya Prof. Imran Arifin dan saya sekjennya sekarang. Nanti kalau selesai ISMAPI, Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia. Itu sekarang ketuanya Profesor Ibrahim Bapandal dari Malang. Jadi kan saya kemarin bendahara umum, sekarang udah enggak. Nah, jadi silakan nanti kalau ada kegiatan berkolaborasi dan ikut. Nanti mungkin kalau ada kegiatan di Jakarta saya kirim link Zoom biar teman-teman juga bisa ikut di sana. Kemudian jika nanti perlu kita tukar informasi dan sebagainya, silakan hubungi kami ya, baik saya di NJ maupun juga saya sebagai sekjen APMAPI gitu kan. Yang bisa kami bantu, nanti bisa kami bantu, atau mungkin ada yang perlu kita kolaborasikan juga dipersilakan gitu. Jadi semangat terus teman-teman sekalian ya. Nanti problem yang sedang kami hadapi bukan problem sebenarnya, itu kan sederhana aja ya. Teman-teman yang kemarin itu ada formasi manajemen pendidikan, dia punya ijazah
administrasi pendidikan kan. Nah ini yang beberapa hal kecil yang mungkin juga sudah kami selesaikan sekarang gitu. Selebihnya saya kira teman-teman sangat leluasa untuk berkompetisi dengan prodi lainnya. Artinya kalau dulu mungkin sangat terbatas, sekarang itu kita sudah all round lah ya, bisa kemana saja MP itu gitu. Kalau mau diskusi tentang beberapa hal terkait dengan MP terbaru, tantangannya seperti apa, dipersilakan. Kalau masih nggak kurang cukup waktunya, nanti saya bisa ke Lombok juga. Iya, kalau misalkan bisa pakai Zoom. Silakan, kalau ini pakai Zoom. Kami Monggo, diberikan silakan. Sekarang akan kami kirimkan. Silakan kalau mau bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof yang kami hormati, Bu Dr. Dini dan Pak Dr. Salim. Perkenalkan saya Hendri Jayaputra, semester 1 sekarang. Ya, jadi memang di manajemen pendidikan ini kan tadi saya sempat mendengar syarat untuk kelulusan itu adalah publikasi jurnal. Nah ini terus terang kami memang belum ada gambaran begitu tentang jurnal, bagaimana publikasi dan lain sebagainya itu. Mungkin bisa dipaparkan sedikit, Prof. Bagaimana gitu kan? Ya, terima kasih Ya. Mas Hendri ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Ada pakarnya di Janwadi, Dr. Hari. Jadi silakan. Untuk S2 saya kira tidak sama dengan S3 ya. Karena S3 itu kan harus publish di jurnal ilmiah bereputasi tinggi kan, yang terindeks Scopus, WOS, atau mungkin Elsevier ya. Jadi saya kira itu S3. Kalau S2 mungkin tidak. S2 barangkali Sinta pun udah bagus saya kira ya. Sinta Dan ya. kalau di Dinas kan ada Sinta kan, Sinta terindeks Sinta 2, 3, 4 bahkan sampai 5 ya. Sampai 6. 6 bahkan 6 yang baru mulai ya, baru 6. Jadi sebenarnya ini bagus ya untuk melatih, kan yang membedakan sarjana dengan tidak sarjana kan kemampuan berpikir logisnya ya. Iya. Kemampuan berpikir logis akan tertuang dalam bentuk artikel ilmiah gitu kan. Nggak usah yang ribet-ribet Mas, yang simpel dan memang suka gitu kan, nah, tuangkan dalam bentuk artikel. Nah bagaimana nanti mensistematisasi cara berpikir, membangun cara berpikir logisnya, bagaimana diskusi dalam jurnal itu gitu kan. Kan sederhana prinsipnya kan, ada masalah apa sih gitu kan, ada masalah apa sih, kok bisa ya itu jadi masalah, kemudian ada nggak kerangka teori yang mendukungnya kan gitu. Nah kemudian kalau begitu kita coba kumpulkan datanya, kita bangun kerangka berpikirnya. Kalau memang itu perlu kita verifikasi, kita ke lapangan, buat laporan, bandingkan dengan teori yang terdahulu, bandingkan dengan riset yang terdahulu, bagaimana posisi hasil artikel kita itu, gitu kan? Itu yang Mas Ari ya. Iya. Kemudian kesimpulan, sederhana sebenarnya. Makanya buat yang sederhana saja dulu, kemudian mungkin perlahan-lahan kita akan membuat artikel yang lebih kompleks gitu. Iya. Satu hal, artikel akan melatih kita untuk terus berpikir logis, analitis dan sistematis. Gitu. Itu Mas Hendri. Iya. Dan untuk nanti ini saya percayakan sama beliau. Beliau Siap. ini termasuk produktif itu. Hobinya masih ada kan dulu bawa kombi lama? Masih. Masih ya. Aku masih seperti yang Oh gitu. Silakan gitu Mas Hendri ya. Iya, ya, terima kasih, Prof. Iya. Terima kasih Prof. Yang Adi Sabana, Prof. dari MP. Di desa saya bekerja Pak. Oh siap. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Prof tadi terkait dengan pasca di direktur apa namanya S3 manajemen pendidikan, teman bapak-bapak yang sudah menyelesaikan doktoral dari MP yang 2 tahun lebih, bagaimana trik-trik mereka itu kami tertarik sekali. Mudah-mudahan nanti di MP ini ada yang melanjutkan. Saya tunggu dan akan saya bantu dampingi. Siap. Nanti trik-triknya dan Iya. biaya yang ya. Ini perlu ini. Kalau biaya, saya dari biaya dulu ya. Nah, kalau biaya itu nggak besar lah, dengan satu butir mutiara dari kampung apa itu di Lombok itu. Jadi kalau sekarang biaya itu bisa kita cari ya, karena ada BPI kan, ada BPI, ada apa?
kita udah unggul. Kalau S3 MPU ini udah unggul. Dengan unggul ada peluang untuk ngambil besok ini LPDP. BPI ya, BPI. Ya, nanti Dr. Hartini sama Dr. Hari mungkin bisa lebih memberikan wawasan untuk S3. Lebih banyak S3 ya, peluang besok ya, lebih banyak S3. Kalau S2 ada tapi tidak sebanyak S3. Kalau S3 banyak peluangnya. Nah, jadi tetap biaya harus kita ini juga siapkan. Tapi artinya ada peluang-peluang yang bisa kita peroleh kalau kita memang sigap untuk mencari itu. Gitu. Artinya jangan sampai keinginan yang besar itu kemudian patah karena biaya. Masih makan 3 kali kan waktu sini ya? Masih kopinya yang berkali-kali. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya ya benar semangat itu loh. Saya kalau semangat itu selalu ingin memberikan jalan keluar. Tapi kalau udah lemes, males saya. Ngapain gitu kan? Kalau udah lemes ngapain ya saya? Kemudian yang ketiga, trik-trik tadi karena teman-teman S3M ini mungkin Dr. Ham bisa jelaskan itu bukan orang-orang yang tidak sibuk. Bukan, makasih Mas. Habis, Mas. Udah, halo. Belum. Bukan orang yang sibuk semua. Tadi saya katakan ada kepala dinas provinsi, kan kebayang. Nggak mungkin nggak sibuk kan. Kemudian dokter spesialis itu kan enggak ini. Satu aja, saya belajar ketika saya ketemu dokter Hari, saya tanya, Mas Hari dulu, apa sih kendala teman-teman ketika menyelesaikan, halo, ketika menyelesaikan studi, beliau katakan banyak hal, termasuk soal mungkin birokrasi gitu ya, kemudian tidak mudah menemui pembimbing, tidak mudah ke ruangan prodi gitu kan. Itu aja saya katanya, kalau itu aja baik Pak, kami cepat ya udah kalau gitu. Saya buka dengan beliau pintu saya selebar-lebarnya. Kapan mau bimbingan, kapan mau bertanya, itu terbuka. Bahkan menjelang ujian itu hampir tiap hari ya? Ya tiap hari. Hampir tiap hari ngopi di ruang saya. Makanya diurus selama. Hampir tiap hari itu. Nah temennya barusan saya WA, nih ada tamu nih dari UHT. Beliau ini bukan hanya dari Hamzah Badi, tapi Universitas Haji Ten. Seberang, ini depan sini. Ini pasang beliau di depan seberang ini. Itu jalan Haji Ten. Nah karena kumpul dari Bengkulu, dari Lombok, buat Universitas Haji Ten, UHT namanya. Beliau di Universitas UHT. Temennya udah profesor. Ya. Adisel barusan. Kalau dokter Hari kan 2014. Sudah lektor kepala. Bukan, dulu angkatan 2014 ya. 12. Nah, Mas Adisel ini temannya dokter Hari 2015. Udah profesor sekarang. Saya kirim foto barusan. Nih, ada alumni Haji Ten gitu. Jadi itu triknya. Jadi kami membangun suasana kolaborasi yang harmonis dengan teman mahasiswa. Saya hampir tidak menjaga jarak dengan beliau, tanya beliau. Saya pun prodi loh, tapi dengan beliau nyantai aja. Saya bisa ngopi bareng-bareng dengan beliau. Hampir kadang-kadang tiap hari mas. Sampai selesai ujian. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Bisa di ruangan gitu. Jadi saya pikir kalau udah S2, S3 itu ya memang terutama S3 ya harus sudah kita anggap kolega. Kita tidak bisa lagi menempatkan strict dalam komitmen akademik gitu kan, tapi kita berikan solusi ketika ada problem. Jangan cuma nyolek-nyolek gitu loh. Masalahnya apa ya bareng-bareng gitu kan. Tapi dari sisi hubungan kemanusiaan, kami menganggap teman-teman adalah mitra kami. Suatu ketika mungkin dokter Hari duluan dari profesor gitu kan. Tapi iya ya, saya duluan gitu. Kebetulan gitu kan. Insyaallah tahun Karena kalau usianya kan duluan beliau dengan saya. Ya Mas? Iya. Jadi itu kira-kira Mas ya, kita mencoba membangun suasana yang sangat humanis, membangun suasana yang sangat familiar gitu, sehingga orang tetap betah kuliah. Semoga teman S2 juga begitu. Saya yakin lah dokter Hadi yang seperti itu. dengan KKL juga akan mendekatkan. Iya, apalagi kayak gini. Saya belum pernah nih KKL nih. Habis korban COVID kemarin. Teman-teman pada ada tamat nih kan gitu. Mudah-mudahan dengan KKL ini kan bisa membangun suasana yang lebih akrab lagi, suasana yang
membangun daya kohesivitas satu Surabaya. Itu mungkin Mas Lex. Ada satu lagi, silakan yang ibu-ibu. Iya, Ibu silakan Bu. Ya, langsung berdiri, Bu. Diri aja. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Nama saya Mbak Yulastri, mahasiswa semester 1 di Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan ini. Yang langsung saja ke pertanyaannya Pak Prof. Kami kan ini rata-rata di sini manajemen pendidikan, jurusannya manajemen pendidikan gitu, dan semester awal lagi, pemula lagi seperti itu. Tentunya kami agak sedikit bingung dengan ungkapan-ungkapan yang tadi. Sekiranya kalau memang di S3 itu ada istilahnya publikasi ketika kita tesis, dan apakah di manajemen pendidikan atau pasca sarjana yang S2 ini juga, apakah nanti kami dituntut untuk ini bisa memperoleh jurnal yang sudah terakreditasi SINTA ini. Dalam konteks ini kemarin pernah yang tanya Lulus S2 mulai searching tuh peluang-peluang beasiswa gitu kan. Saya punya gambaran. Kalau untuk nanti persiapan S3-nya kan syaratnya tuh ada proposal disertasi kan, pra proposal. Saya siap dampingi nanti. Kalau nanti butuhkan yang mau daftar ke sini, siapkan waktunya tersedampingi untuk membuat pra proposal disertasi. Saya dapat ini. Sedikit Ya, silakan. ini kaitan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ini kaitannya dengan izin belajar. Jadi kebetulan yang saya guru PNS kan. Alur izinnya itu seperti apa, mohon dijelaskan biar tidak bermasalah. Iya, kalau sekarang akan ada permentan baru nih Pak, yang mungkin berbeda dengan yang lama ya. Cuma memang belum diberlakukan nih Pak permentan yang baru ini. Mungkin Bapak bisa ikuti permentan baru tentang izin dan tugas belajar studi lanjut ke S3. Sekarang belum diberlakukan. Kalau dulu kan harus ada batas ya, maksimum berapa? 60 km. Kemudian kalau yang jarak antara perguruan tinggi dengan tempat kerja, sehingga tidak ada alasan meninggalkan pekerjaan. Pada saat yang sama, kuliah harus jalan. Waktu itu Zoom belum ada, kan gitu ya. Zoom belum ada, hybrid belum bisa waktu itu. Jadi yang namanya kuliah itu sudah datang ke sana, sekarang kan enggak. Mungkin itu juga yang dipertimbangkan. Kemudian juga sekarang ada istilah program studi di luar kampus utama ya. Nah itu juga mungkin bisa banyak perubahan-perubahan Pak. Kalau saya sih lihatnya semakin mudah sih sekarang itu perizinan, tapi tetap harus diikuti gitu. Jangan sampai nanti selesai kita tidak terpenuhi syaratnya. Nanti ketika kenaikan pangkat itu Iya. itu model. Kalau izin untuk S2 ini sudah dan alhamdulillah udah jadi. Iya. Artinya ke depannya. Oh iya, jadi saya katakan Sama. Oh enggak. Kenapa saya pesan? Karena banyak alumni kami yang nggak ngurus di awal. Saya kan ingin bantu, tapi kami nggak bisa kalau ngurus di luar kewenangan kami. Ya kalau bisa satu dua ini Pak Bro, ini kan kami antar jaraknya kan perlu. Kalau di sana sih belum. Persoalannya ini kan antar daerah ini Ya, masalah. namanya tugas belajar. Sudah meninggalkan Kalau pekerjaan. P3K belum bisa kan? Izin berarti izin belajar larinya itu PNS. Kecuali kalau ada perkuliahan daring. Kalau di daerah sih nggak problem. Yang problem kalau ngomong ke Jakarta. Nanti kita Include-nya akan Pak Bro. bersama. Include-nya istilah kalau dalam borongan itu kira-kira punya berapa sih kita uang baru berani untuk S3. Nanti nanya ke kami aja. Izin karena saya sudah tugas lagi ke ruang kampus ada ujian terbuka di. Izin foto. Oh siap. Sebenarnya insya Allah saya sampai di sana lah di Hamzawati. Tidak semua. Jangan terlalu menganggap bahwa publikasi itu hal yang menakutkan, karena nanti image-nya udah terbangun sehingga kita itu kesulitan buat itu. Ada pakar kita nanti Pak Dr. Hari ya. Kemudian beliau ini sering membantu mahasiswa pendas kaitannya dengan persyaratan ujian
tesis karena harus ada publikasi kan. Tapi ada kemudahan dari direktur cukup dengan penerbitan LOE. Nah ini biasanya kalau kita fast track Pak ya, kalau fast track itu paling 2-3 hari keluar, bisa langsung dapat ujian. Nah sementara publikasinya nanti belakangan 2 bulan 3 bulan berikutnya tidak masalah. Kadang 6 bulan tergantung tanggal terbit jurnal tersebut. Nah karena pertanyaannya lebih banyak ke arah sana, kami rencananya berdua atau mungkin nanti sama Dr. Sarjana ya, kami bertiga nanti kita adakan workshop aja, sehingga mengurai kekhawatiran Bapak Ibu ya, sehingga nanti di kuliah kita semester 2 itu ada mata kuliah yang 5 SKS, paling tidak di situ ngambil data awal ya, kemudian nanti merencanakan untuk perlakuan seperti apa atau mau melihat fenomena seperti apa, itu akan menjadi tesis Bapak Ibu. Tidak usah terlalu dipikirkan gitu, tidak sulit. Yang penting jangan salah mengambil keputusan. Misalnya, kan kita paling tahu sendiri ya, apakah kita ini mempunyai kemampuan merangkai kalimat atau tidak. Kalau tidak bisa merangkai kalimat, bercerita pada kalimat, jangan ngambil kualitatif, karena kualitatif kan bercerita ya Pak Dokter. Banyak urean. Ya, jadi banyak urean karena di pendas pun ada kencang dari awal saya mau kualitatif, ternyata tidak bisa bercerita. Kami jadi pembimbingnya ngerepot membuatkan narasi. Kalau saya itu sering membuatkan mahasiswa itu narasi karena tidak pas gitu. Nanti kita kasih berkali-kali proses bimbingan. Gremor mahasiswa kalau sama pelajar itu lama banget karena apa, kasihan kalau pas ujian disuruh ulang itu kan harga diri kami ya, jadi ini kan ya kayaknya kami tidak bertanggung jawab, jadi lebih baik agak lambat sedikit tapi benar tidak diluluskan atau hanya cukup diluluskan tapi dengan perbaikan itu masih lumayan. Tapi kalau judul udah dirombak total kan harga diri kami sebagai pembimbing juga masalah. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan kami yang sudah 3 malam ya, 2 malam ini kesulitannya itu adalah di metodologi ya, jadi nanti diberikan oleh Pak Dr. Hari, ide-idenya nanti dari kami dan Pak Dr. Haji Muhammad. Jadi donori, insya Allah harus samaan selesai. Satu dokter, Ya. kok di MP itu bisa sampai menulis buku itu bagaimana? Di Gampang. Begitu saya sudah membaca buku yang kemarin, sudah ada ide siapa yang mempunyai kemampuan nulis, nanti kita sama-sama. Kemarin kan ini yang untuk pendas kan Dr. Hari sebagai pembimbing. Nah, tadi ada rencana Bu Dokter, ketika kita lihat teman-teman yang dari Dikdas foto, nah jadi besok kita sepakat MP itu lulus semua ada buku. Nah, itu target kita. Jadi pokoknya MP lulus semua dan buku harus ada. Nanti caranya misalnya dari 23 orang ini kita bagi, kan dosen kita ada, hitunglah bagi 4 ya. Misalnya 23 bagi 4 itu 6 orang satu kelompok. 6 orang ini judulnya beda, 6 orang judulnya beda, dibimbing oleh 4 orang dosen. Siap. Saya, Pak Dr. Hari, kemudian Pak Dr. Musim dan Pak Dr. Mozana. Ya, jadi seperti itu kondisinya. Yang penting motivasinya tidak turun. Siap. Dan KKL ini adalah salah satu jalan kita untuk menuju ke sana. Sebelumnya apa? Terutama nih Bapak. Mana tadi? Pak Alif nih. Ini paling cuek ini, mahasiswa paling cuek. Nah, ke depan itu tidak boleh cuek lagi gitu ya. Jadi kita lebih baik apapun kurangnya komunikasikan gitu. Misalnya apa kesulitannya, komunikasikan. Kami akan mengkondisikan gitu, sehingga mengurai kebingungan itu. Nah, sepakat kita bahwa untuk MP ini semua harus bersamaan selesai. Siap. Silakan Bapak. Kita Bu Dokter pun harus memilih kamu berarti Ya, kita lihat ya. Terima kasih yang sama-sama kita nanti. Dokter Haja hatinya
FPD dan itu dapat memberikan motivasi semua ya. Dengarkan dulu ya. Didengarkan dulu. Dengarkan dulu. Jadi sebetulnya saya paham Bapak Ibu semua ini ya, karena saya dosen tetap di MP, kok malah saya membimbing tulisan yang ada di pendas. Pasti iri. Pasti hati. Kenapa alasannya? Ya, kenapa? Bapak Ibu masih semester 1 belum mampu ke sana. Ya, kita bertahan. Saya punya rencana, ya, nanti akan seperti itu pasti, gitu ya. Udah pasti. Dan menulis itu nggak sulit, enggak. Apakah sampai berminggu, berbulan-bulan? Enggak, cuma sehari. Itu buat buku itu apa lama? Enggak, cuma sehari. Nulisnya cuma sehari. Sehari itu dari bahkan enggak sampai sehari Pak, ya. Dari jam 2 sampai maghrib nulis bareng, tapi bareng loh. Satu orang satu bab, dari satu orang satu bab. Khusus bab 1 saya yang nulis. Jadi saya bukan hanya merintah, tapi saya juga nulis. Ya, bukan ayo tulis, tapi dia nggak nulis. Enggak, saya nulis juga. Kurang apa? Kurang apa? Ayo. Kurang apa lagi? Ayo. Bareng. Selesai maghrib bareng, ya. Azan itu selesai bareng kumpulkan. Pak, nanti perlu ini, nanti gampang saya edit. Maka tertulis editor, karena saya juga ngedit. Ya. Ada editor, ya ngedit. Yang kurang-kurang saya tambahin, yang kurang harus saya habiskan. Malam itu juga selesai, besok saya kirim ke penerbit. Kan cepat, tinggal nunggu terbitnya, tinggal bayar. Bayarnya bareng-bareng juga, saya juga bayar. Saya juga bayar, kita juga bayar. Jadi bareng-bareng, kita selesai bersama. Itu ya. Siap. Itu kita nunggu terbit, ya, jadinya kita bersama, bukan mimpi. Seperti itulah prosesnya. Apakah itu sulit? Enggak, asalkan Pak mau. Ya baru. Dan itu hal yang gampang. Buat buku aja gampang, apalagi buat artikel. Enggak gampang. Nah jujur Pak Dokter, baru ini maksudnya kita rasakan perbedaan S1 dan S2 itu seperti ini gitu ya. Jadi kemarin saya pribadi ini masih merasa kayak S1 kuliah biasa gitu. Nah jadi kalau sudah ada nulis gini kan, wah kita mahasiswa S2 nih gitu Mas. Gampang. Nah, Masalah itu gambaran kita ada sampai kos-kosan lagi. Bagaimana menulis cepat? Ya, bagaimana menyampaikan ide. Jadi sang dokter. Ya. Tapi nggak bisa dibaca. Cepat tapi bisa dibaca. Punya ide tapi bagus, gitu ya. Bisa banget. Nanti akan kami berikan hal itu. Kunci. Karena kita ini semua EP. Setelah workshop kan tahu nih, ini salah satu keuntungan kita untuk KKL. Jadi kalau tidak KKL, Bapak itu kan berpikir wah saya ini S2 gitu kan. Tapi setelah di sini ketahuan bahwa kita itu adalah kecil kan, nggak ada apa-apanya kan. Nah sehingga tidak ada apa-apanya itu nanti kami angkat lagi motivasinya dengan pengetahuan baru. Nah setelah workshop nanti mau personal bimbingan kemana monggo. Oke. Jangan terakhir terus aja. Kesimpulan mungkin ini ya. Jadi terima kasih Pak Dokter. Kami semua ini adalah produk pertama yang MP dari Universitas Hamzah tadi. Bagus tidaknya kami ini akan berpengaruh kepada universitas kan, begitu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi sudah cukup jelas ya. Insya Allah kita akan dibuat sebagai magister yang betul-betul pemimpin yang Berintegritas. Jangan khawatir pokoknya kita semua pasti selesai. Terima kasih dan bukan mungkin sudah bisa tutup ya. Belum masih ada. Seorang pemimpin itu tidak boleh langsung mengambil keputusan. Pemimpin berintegritas dulu. Izin Pak. Ya silakan. Integritas. Saya tertarik misalkan dengan buku yang diterbitkan oleh Profesor Agus Salim Sitompul, guru besar sejarah di UNY. Jadi di bukunya itu dia lebih bahkan 100% yang dimuat itu adalah jurnal